Selamat pagi sahabat Kacang Emul, berjumpa lagi dengan Edi Lim di Daihatsu Bojonegoro. Hari ini Edi Lim prepare pengiriman Daihatsu Grand Max 1,5 ACPS, yang mana untuk Daihatsu Grand Max ini kita ada banyak varian teman-teman. Yang untuk bak terbuka kita ada yang 1300, yang mana dibagi menjadi dua, ada yang standar dan juga ada yang three way. Kita juga ada yang 1500, juga ada yang standar ya. Dan untuk 1500 teman-teman, kita juga terdapat dua varian, yaitu yang standar yang belum ACPS, belum power steering, dan juga belum ada AC, dan juga sudah tipe tertinggi, sudah terdapat AC sama power steering teman-teman, yang dikenal dengan ACPS 1,5. Nah, yang mana teman-teman untuk Grand Max juga kita di atasnya lagi ada Grand Max Box ya, tergantung ukuran teman-teman, yang sama tipenya juga ada. Dan juga kita ada Grand Max di atasnya lagi namanya Grand Max Minibus ya, yang mungkin pernah teman-teman lihat ya, Grand Max Minibus yang blend fan atau yang standar kita juga ada. Kemarin saya sudah buatkan videonya, ada yang kembaran ya, mungkin bisa ditonton di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, yang mana memang mobil Daihatsu Grand Max ini adalah sebagai mobil terlaris di Indonesia, yang mana teman-teman untuk saat ini memang ini adalah sahabat niaga yang memang harganya ekonomis, tidak menguras kantong, tapi ketangguhannya sudah tidak diragukan lagi. Nah, teman-teman bisa nanya langsung sama sahabat niaga lain tentang bagaimana ketangguhan Grand Max. Nah, sehari ini Edi Lim sebelum prepare pengiriman kita mau bahas tentang eksterior dari Daihatsu Grand Max yang ACPS yaitu dengan mesin 1500. Nah, sebelum teman-teman lanjut ke pembahasan eksterior atau bagian luarnya teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman yang baru masuk ke channel Edi Lim, jangan lupa untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya terus mendapatkan informasi baru mengenai dunia otomotif ya, dunia Daihatsu atau dunia auto ya. Yang mana teman-teman, di sini kalau kita lihat Grand Max, nah ini adalah warna dark grey ya, Grand Max ACPS warna dark grey. Ya, kita bahas mulai dari eksterior bagian depan teman-teman. Nah, sebelum saya bahas, jangan lupa untuk teman-teman yang ingin membeli mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, jangan lupa untuk hubungin Edi Lim di Daihatsu Bojonegoro di 082 31986 teman-teman. Nah, kita bahas dari bagian rooftop ya. Rooftop itu kelihatan di sini ada garis tegas ya. Ya, searah, satu arah, sehingga ini sebenarnya buat supaya angin yang lewat pada saat kita perjalanan ya lebih bagus ya. Nah, kita lihat dari kacanya di sini, untuk kacanya teman-teman, dan sudah terdapat wiper di bagian depan, ada dua wiper teman-teman ya. Secara physically 1500 dan juga 1300, kalau kita lihat dari depan sih tidak ada perbedaan teman-teman. Ya, hanya beda di mesin saja, sama bedanya ada di power steering dan juga AC-nya aja teman-teman. Tapi kalau physically dari depan ya tidak jauh beda lah ya, sama. Ya, kita bahas dari bagian depan teman-teman. Untuk grill dia ada dua tingkatan teman-teman, ada grill sewarna hitam dop ya, dan juga ada tambahan list chrome di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat lebih dekat seperti ini teman-teman, ini adalah bempernya, jadi terkesan lebih dinamis, kokoh, dan tidak macam-macam sih untuk modelnya di sini. Nah, kalau untuk lampu penerangan teman-teman, di sini dia sudah menggunakan lampu halogen projector ya, lampu headlampnya ya, yang dengan lampu jauh, lampu dekat ya, dia menggunakan halogen projector sehingga penerangan pada saat malam hari ya akan terasa lebih terang. Nah, seperti ini. Dan lampu ini teman-teman, kalau semisal ada mati rusak, tinggal diganti soketnya aja atau lampunya aja, jadi nggak usah diganti dengan headlampnya ya.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita bahas dari bagian samping, teman-teman. Kalau bagian dari depan itu aja sih yang kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat dari samping, teman-teman ya, pertama kita bahas dari bagian atas. Kalau dari bagian atas, Daihatsu Grand Max 15 ACPS ini, dia sudah terdapat talang air, teman-teman. Ya, dan juga sudah terdapat lampu sen di bagian spion, ya, dan juga ada set mode molding ya di bagian pintu, dan di belakangnya juga ada penutup bak ya, penutup bumper ya kan, jadi semacam body kit tambahan untuk di bagian bagasi atau baknya di bagian belakang, sehingga tampilan mobil ini terkesan lebih dinamis dan juga lebih terkesan kokoh ya. Nah, coba kita lihat agak lebih dekat lagi ya. Nah, ini adalah kita lihat dari bagian atasnya dulu. Nah, ini teman-teman untuk talang airnya sudah ada dengan logo Daihatsu, dan spionnya sudah diberikan lampu sen sehingga lebih safety dalam perjalanan, teman-teman. Selanjutnya kita lihat untuk bagian interiornya ya. Kita intip aja dari luar karena memang Daihatsu Grand Max ini dia terang ya. Jadi walaupun kacanya nggak dibuka ya, kita bisa lihat sih untuk interiornya. Nah, kalau kita lihat interiornya ya kan, secara physically all ya, itu sebenarnya sama sih dengan yang 1300 atau 1500, cuman bedanya di sini di power steering sama AC-nya aja, teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian tengahnya di sini dia sudah terdapat pengaturan AC ya, untuk audionya sudah ada, lampu hazard, dan untuk palangnya dia menggunakan palang 2, teman-teman ya. Lampu klakson, dan untuk tempat duduknya dia ada satu baris dengan 3 orang ya. Jadi satu driver dengan 2 passenger. Untuk di bagian atasnya terdapat hand grip di bagian driver. Untuk sun visor sudah ada di bagian driver dan lampu penerang, cuman di bagian kiri passenger belum terdapat sun visor, teman-teman. Dan juga di sebelah kiri juga terdapat hand grip, dan di dashboard sini ada tempat penyimpanan barang kecil, dan juga ada yang di bawah terdapat penyimpanan bagasi atau laci ya, teman-teman. Dan juga di sini sudah diberikan, kalau teman-teman lihat nanti ya, itu sudah diberikan juga tempat casan. Nah, yang mana Grand Max ini kelebihannya lebih safety, lebih aman. Kenapa? Dan juga lebih mudah untuk perbaikannya. Karena pada saat kita terjadi trouble, teman-teman, di Daihatsu Grand Max ini, posisi mesin mobil dan juga untuk pengecekan aki semuanya ada di bawah passenger ini, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buka di kursi passenger, maka kita sudah bisa merawat, teman-teman, atau pengecekan. Jadi tidak usah membuka di bagian bagasi seperti mungkin yang lainnya, teman-teman. Dan untuk pengecekan Daihatsu Grand Max ini kayak air wiper, air radiator, ini simple banget karena posisinya ada di bagian depan, tinggal kita buka ya di bagian sini, bagian depan, teman-teman. Ada untuk cap depan ya, sehingga sangat mudah sekali untuk merawat Daihatsu Grand Max ini. Tapi yang paling penting sih pada saat kita muatan banyak dengan menggunakan Daihatsu Grand Max ini, apabila terjadi trouble dengan mesin atau aki, maka ini lebih mudah karena posisinya ada di dalam cabin atau di dalam head unitnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian ke bawah lagi ya dari tadi. Untuk tempat pintunya dia menggunakan model cungkil, teman-teman, untuk membuka pintunya, dan ada tambahan tuas kunci. Selanjutnya kita coba lihat lebih ke bawah lagi, teman-teman ya, kita lihat bannya. Nah, yang mana bannya di sini dia menggunakan mereknya ban Goodyear dengan merek Weiler DT ya, Goodyear, dengan ukuran bannya 175 ring 13, teman-teman. Dia menggunakan ring 13, ukurannya 175R, sehingga mobil ini kokoh ya.
ya dalam buat perjalanan. Baik dalam kondisi yang hujan, kondisi yang seperti jalan kita di teman-teman mungkin kalau yang punya usaha kayak kontraktor ya jalannya mungkin jalannya rusak ya itu bisa digunakan. Makanya banyak di sini kayak contoh kelapa sawit ya kan atau lahan-lahan perkebunan, makanya cocok sangat menggunakan Grand Max ini karena memang tangguh teman-teman. Dan juga intake-nya ini di sini kebetulan tinggi ya sehingga mobil ini sangat aman digunakan dalam kondisi hujan ataupun banjir teman-teman. Cuman untuk di sini belum terdapat anti karat ya. Mungkin teman-teman kalau yang beli mobil Grand Max ini saya sarankan sih berikan anti karat supaya sasis kita ini lebih awet teman-teman. Nah, kita lihat di bagian bawah atau ground clear ya. Nah, ini terdapat safe mode molding sehingga kelihatan lebih dinamis mobilnya teman-teman. Dan di belakang sini di baknya ini terdapat juga ada penutup ya tambahan kayak semacam body kit sehingga tampilannya terkesan mobil ini lebih kokoh kuat gitu, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya coba kita lihat di bagian belakang. Dan ini adalah layout daripada kita punya bak terbuka teman-teman, dan ini adalah salah satu yang tipe standar, jadi bukanya hanya di belakang. Tapi kalau untuk three way di bagian kiri kanan ini dia bisa juga terbuka. Nah, kalau kita lihat di bagian bagasi atau bak bagian depan kita juga sudah ada pengaman palang teman-teman di bawah sini buat pada saat kita bawa barang banyak atau berat sehingga barang yang berat ini tidak bisa mengenai body head unit atau kepala dari Daihatsu Grand Max ini karena kita sudah diberikan bumper atau pengaman teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman mau nambahin ya agak lebih besar ya atau mungkin dikasih tambahan sampai ke atas ini juga bisa sih. Tinggal teman-teman kita buatkan nanti di bagian karoseri teman-teman. Nah, atau tempat las lah yang paling gampang. Kalau di bagian atas juga di bagian headnya atau di bagian kepala Grand Max juga sudah diberikan pelindung semacam kayak besi ya, besi kayak untuk paralon besi, jadi kayak lebih untuk safety untuk kacanya sehingga lebih aman ya. Selanjutnya kita lihat untuk di bagian baknya ini kita perhatikan satu persatu ya. Ternyata di bagian untuk baknya ini di bagian luarnya terdapat seperti halnya tempat pengikat teman-teman. Di bagian samping ini terdapat ada 4 ya seperti pengikat teman-teman untuk semisal teman-teman lagi membawa barang besar jadi nggak usah khawatir, ngikatnya sudah ada kayak semacam kayak paku bengkoknya. Nah ini jadi sehingga teman-teman nggak usah khawatir dalam saat membawa barang banyak teman-teman. Nah, ini adalah layout dari bagian samping. Nah, coba kita lihat bagian ground clear ya atau bagian bawah. Nah, ini adalah layoutnya teman-teman di bagian bawah. Nah, itu knalpotnya ada di sebelah kiri. Ada ban cadangan ya teman-teman ada di bawah sini. Nah, selanjutnya coba kita lihat bahas bagian bawah. Bagian belakang teman-teman di sini ada tulisan DOHCDLI yang mana dengan 1500 1.5 VVTi sehingga mobil ini sangat irit banget. Makanya dan juga tentunya selain irit juga dia mempunyai power teman-teman. Dan lampunya di sini ada lampu belakang dan terdapat lampu mundur ya. Dengan di sini ada kuning di tengah di sini untuk lampu belakangnya dan lampu mundurnya terdapat di posisi sebelah kiri. Dan mobil Grand Max ini teman-teman sudah dilapisi oleh Proterra Protection untuk bagian bodinya sehingga aman pada saat terkena kondisi hujan ataupun panas. Cuman yang saya sarankan mungkin teman-teman butuh tambahan kayak anti karat ya untuk bagian bawah supaya mobil kita akan lebih awet lagi. Nah, selanjutnya
Untuk bagian layout di bagian belakang seperti ini teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi tambahan bagi teman-teman yang ingin membeli mobil niaga Daihatsu Grand Max. Untuk teman-teman yang ingin membeli mobil Grand Max atau mobil passenger, silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Dan juga kami bisa membantu untuk seperti sell after service, seperti halnya teman-teman mau body repair, body painting, dan juga kita bisa klaim asuransi dan bisa melayani pemasangan karpet jok atau karpet dasar teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian eksterior bagian kiri teman-teman, di posisinya di driver ya juga sama, terdapat ada semacam body kit juga sama body kit bagian bak ya, dan di sini terdapat untuk penyimpanan atau isi BBM, dia posisinya ada di sebelah kanan teman-teman. Posisinya ada di driver, di pintu driver ya. Seperti ini. Ayo coba kita intip kalau kita lihat dari sini. Karena kebetulan kuncinya masih ada di petugas teman-teman. Jadi karena ini masih pagi, saya belum bisa buka teman-teman. Nah, ini kita lihat layoutnya ya. Nah, ini speedometernya teman-teman. Ya, sama sih, sama yang 1300, sama yang standar. Cuman bedanya tadi ya, di tenaganya, mesinnya aja, sama power steering dan juga AC-nya. Ya, terima kasih. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya terus mendapatkan update terbaru, info dari Edilim. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.